Hari ini kita akan masuk bagian yang kedua tentang jangan takut, tetapi dengan sebuah subtema berani melangkah keluar. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan di dalam Matius pasalnya yang ke-14. Injil Matius pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Tuhan Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Tuhan Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Tuhan Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Ini adalah sebuah peristiwa yang saya yakin kalau saudara Kristen, saudara sudah familiar tentang ini. Bagaimana Petrus dia berjalan di atas air menjumpai Yesus, walaupun kenyataannya di tengah perjalanan dia sempat hampir tenggelam. Tapi kemudian Tuhan Yesus memegang tangan dia. Nah saudara, apa yang terjadi dengan murid-murid pada waktu itu mungkin keadaannya hampir sama dengan apa yang kita alami hari-hari ini. Ya, dengan adanya pandemi COVID-19, maka orang dipaksa untuk diam di rumah, belajar di rumah, dan juga beribadah di rumah. Dipaksa, bahkan dalam keadaan dipaksa itu menjadi sesuatu yang akhirnya hari-hari ini menakutkan banyak orang. Bukan cuma sekedar takut terhadap penyakit, tetapi takut kenapa? Ekonomi juga ikut tergoncang, hubungan juga pasti akan ikut tergoncang. Ya. Ada banyak keluarga yang karena tinggal di rumah akhirnya persoalan demi persoalan mulai muncul. Tidak adanya uang membuat gesekan semakin lebih gampang terjadi. Tidak adanya uang, kebutuhan yang semakin minim membuat orang akhirnya sensitifnya mulai lebih tinggi dibanding yang lain. Egoisnya semakin lebih tinggi. Nah, ketakutan itu mendatangkan sebuah reaksi dalam kehidupan manusia. Keadaan, kesulitan, problem itu menuntut manusia untuk bereaksi bagaimana menyikapi situasi yang ada. Murid-murid waktu mereka menghadapi kondisi mereka diombang-ambingkan oleh angin laut, ayat 24 dikatakan, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Keadaan itu membuat mereka juga bereaksi. Kondisi itu membuat mereka juga bereaksi. Sehingga pada waktu Tuhan Yesus tahu keadaan itu dan kemudian Tuhan nyamperin mereka, reaksi mereka adalah apa? Mereka menyangka Yesus adalah hantu. Kenapa? Karena keadaan hati mereka ada di sebuah tekanan. Mereka menghadapi problem.
saat mereka menghadapi persoalan. Reaksi yang pertama adalah orang itu diam, orang itu pasif, ya. Mungkin dia akan berkata begini, ya sudah Pak, ini kan sudah nasib, mau diapain lagi? Ya, itu reaksi yang pertama. Ada upaya tapi kecil sekali, bahkan boleh dikatakan nyaris nggak ada upaya. Atau nggak ada sama sekali, nggak nyaris, sudah nggak ada sama sekali. Hanya terima nasib, hanya terima, ya kalau keberuntungan datang ada mujizat ya syukur, ya kalau nggak ada ya sudah. Prinsipnya adalah mau diapain lagi? Keadaan sudah terjadi, ya mau diapain lagi? Mungkin berkata bahwa itu sudah takdir, sehingga mereka akan berkata begini, ya sudah Pak, jalani saja. Istilahnya adalah apa? Mengalir saja. Pertanyaannya sederhana. Yang mengalir saja itu apa? Benda mati. Sungai Citarum itu kalau saudara lihat dari atas, maka dia akan mengalir deras. Nah, yang hanya ikut arus air mengalir adalah benda mati. Apapun itu. Tetapi makhluk hidup di dalamnya pasti akan bergerak, pasti akan mulai menunjukkan sebuah perlawanan, pasti dia akan bahkan mungkin menikmati aliran air itu dengan apa? Mulai menerjang arus yang ada. Nah, ada banyak orang waktu dia menghadapi sebuah keadaan sulit, dia akan diam saja, pasif. Bahkan mungkin udah terima nasib apa adanya, nggak mau ada action yang harus dia kerjakan. Itu orang yang pertama. Yang kedua adalah bertahan. Yang penting masih bisa hidup. Artinya apa? Artinya berupaya sekedarnya. Tetapi jika tekanan itu semakin berat, dia sudah langsung stop, dia langsung berhenti, dia langsung menyatakan diri sudah nggak kuat, dia sudah menyatakan diri udah nggak sanggup lagi. Sehingga apa? Pertahanannya hanya cuma sebentar. Gampang menyerah, berjuang hanya setengah-setengah, tidak maksimal. Nah, hari-hari ini ada banyak orang yang ada di zona ini. Mereka mungkin hanya, ya sudah, di rumah ya sudah, berjuang ya seapa adanya, cukup seperti itu. Tetapi yang ketiga adalah orang yang berani berjuang, orang yang berani melawan dengan keadaan itu, sehingga dia bisa menjadi orang yang mengalami kemenangan. Pada waktu dia mendapatkan tekanan, pada waktu dia mendapatkan problem, pada waktu dia ada persoalan, yang dia lakukan apa? Dia akan berpikir, dia akan berupaya, dia akan memeras otaknya, dia akan kembangkan. Mungkin kalau karet itu ditarik sedemikian kuat supaya memelar lebih jauh lagi, lebih panjang lagi. Dia akan memaksa dirinya dengan maksimal. Saudara, adanya pandemi corona ini mengubah cara berpikir orang, mengubah perilaku orang, mengubah sebuah tatanan yang kita nggak tahu. Lepas dari tahun 2020, kehidupan manusia akan mengalami sebuah perubahan. Keadaan ekonomi yang seperti ini akan mengubah cara orang untuk berpikir jauh lebih luas, jauh lebih hebat lagi. Nah, ada orang yang ada di sisi itu, dia berani melawan arus yang kadang-kala bahkan dipersepsikan orang lain itu menjadi hal yang bodoh, hal yang gila. Kenapa? Karena orang itu berani, dia keluar nalar biasa dan mencoba mengambil resiko walaupun besar. Ada satu kisah di dalam 2 Raja-Raja, pasalnya yang ke-7. Ini adalah mulai dari pasal 6 ayat 24 sampai pasal 7. Nanti saudara bisa baca di rumah, satu perikop itu luar biasa, saudara. Bagaimana Elisa dia berusaha untuk mengeluarkan bangsa itu dari tekanan kepungan,
bangsa lain. Nah, di tengah-tengah kondisi itu ada peristiwa yang sangat luar biasa. Mulai dari pasal 7 ayat 1. Di situ ada sekelompok orang kusta. Ya. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Jadi saudara, pada waktu itu bangsa Samaria dikepung oleh bangsa lain. Benar-benar gak dikasih akses untuk keluar. Mereka di lockdown dengan paksa di situ. Akhirnya apa? Membuat harga mulai naik. Sesukat tepung harganya naik, sesukat jelai harganya naik, sesikal perak emas juga mulai naik, tinggi pokoknya naik. Sampai akhirnya apa yang terjadi? Di situ pasal 7 tadi Elisa dia mengatakan bahwa mulai besok harga tepung akan turun, harga jelai akan turun, ya, perak emas akan turun. Nah, ayat 2, tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkat-tingkat di langit, membuat tingkat-tingkat di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab Elisa, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Nah, ini ajudan raja, dia berkata, nggak mungkin lah. Jadi Elisa yang membuatkan itu, tapi ajudan ini dia berkata, nggak mungkin, mana mungkin? Ya, nggak akan mungkin, dia nggak percaya dengan perbuatan itu. Tapi kemudian di pasal ayat 3 dikatakan, ada 4 orang kusta di pintu gerbang. Karena mereka nggak boleh masuk ke dalam kota. Kondisi dia kusta, kalau dia masuk dia akan dilempari dengan batu sampai mati. Tapi kalau dia di situ, dia juga akan mati. Maka kemudian ke-4 orang ini mereka rundingan, mereka mulai ngobrol. Ngapain kita duduk-duduk di sini? Kita masuk ke kota juga nggak ada makanan, karena dikepung nggak ada akses untuk keluar orang untuk berdagang nggak bisa. Yaudah lebih baik kita pergi ke perkemahan bangsa Arab yang mengepung bangsa kita. Ya. Jadi ke-4 orang kusta ini dia berpikir gambling begini. Aku masuk ke dalam kota mati, ya aku keluar ke tempat perkemahan musuhnya mati. Udah, masuk mati, keluar mati, mendingan aku pilih keluar. Mereka bersepakat seperti itu. Akhirnya yang terjadi, mereka mulai sepakat keluar dari pintu gerbang Samaria itu dan kemudian nyampe di perkemahan bangsa Arab. Apa yang terjadi? Ternyata di perkemahan bangsa Arab tidak ada satu manusia pun. Prajurit Arab itu sudah dihalau oleh Tuhan. Jadi pada waktu itu mereka melihat seperti ada sepasukan tentara besar yang ingin menghancurkan perkemahan mereka, sehingga orang-orang ini ketakutan, mereka kabur dari perkemahan mereka. Siapa yang lakukan? Tuhan. Prajurit-prajurit Arab mereka meninggalkan. Ya. Ayat 6 dikatakan begini. Sebab Tuhan telah membuat tentara Arab itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengubah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Israel melawan kita supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Jadi mereka hanya mendengar pasukan besar, tapi mereka tidak melihat wujudnya. Itu sudah membuat mereka takut dan akhirnya lari tunggang langgang. Sehingga perkemahan mereka kosong, harta benda makanan mereka ada di situ semua. Ke-4 orang kusta ini, dia datang ke perkemahan itu dan melihat kosong, senang sekali. Wah, makanan banyak, mereka pesta.
Tapi di tengah-tengah menikmati hasil jalan itu, mereka mulai berpikir begini, kita ini kayak orang ragus ya, kita makan sendiri. Akhirnya mereka sepakat, udah kita balik lagi ke dalam kota, kita kasih tahu penduduk di kota bahwa ada makanan banyak. Mereka masuk ke dalam kota, memberitakan kabar itu. Orang yang ada dalam kota keluar semua. Dan apa yang terjadi? Ajudan raja yang ada di pintu gerbang mati terinjak-injak. Orang banyak keluar menginjak-injak dia. Apa yang dikatakan oleh Elisa terjadi? Jadi Bapak Ibu Saudara, seringkali waktu kita mulai mencoba melakukan sesuatu yang di luar nalar, itu kadang-kadang dianggap sebagai sesuatu yang bodoh. Tetapi mari sebuah keadaan, sebuah kesulitan, sebuah ketakutan, sebuah persoalan yang menekan hidup kita, mari kita mulai membuka cara berpikir kita bahwa tidak semua kesulitan itu ada itu karena sebuah kesalahan. Tidak semua problem itu ada karena sebuah dosa. Tidak semua keadaan yang menekan itu karena Tuhan gak sayang sama kita. Tetapi justru kadang-kala sebuah keadaan sulit dihadirkan dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita mulai melihat dengan cara pandang yang baru bahwa Tuhan punya tujuan yang hebat atas hidup kita. Sebuah hadiah yang bagus itu tidak selalu terbungkus dengan kado yang cantik. Ada kalanya hadiah yang bagus, kadonya itu cuma bungkus orang atau kain kertas coklat sederhana. Ya, saya pernah lihat di media sosial di luar negeri ada seorang perempuan, dia punya handphone biasa. Kemudian suaminya datang dan memberikan hadiah handphone, bungkusnya iPhone. Wah, senang saudara. Ini perempuan ini, suaminya ngasih hadiah, dia bangga sekali. Wah, terima kasih. Handphone yang jelek dengan emosi dibalik. Aku sudah nggak mau pecah, suaminya melongo saudara. Habis itu dengan semangat dia buka hadiah, pas dibuka dia lebih melongo lagi. Kenapa? Ternyata hadiahnya masker. Bukan iPhone, bukan barang yang bagus, tetapi hanya sekedar masker. Jadi hadiah yang bagus tidak selalu terbungkus dengan kado yang cantik. Cinta kasih itu juga tidak selalu terwujud dalam sebuah kata dan tindakan yang lebih. Ada kalanya orang tua menyatakan kasih. Dia tahu anaknya salah, maka yang dilakukan apa? Dia membentak, dia marahin, bahkan mungkin dicubit karena kasih. Dan itu dikerjakan karena ada sebuah perasaan cinta di dalamnya. Tidak selalu harus diiyakan, tidak selalu harus dimanjakan. Semua apa yang dia mau, tetapi jikalau orang tua itu mencintai, maka dia akan mendidik dengan cara yang benar. Tidak selalu dengan kata-kata yang lembut, tidak selalu dengan tindakan yang lembut. Nah, sehingga kadang-kadang dipersepsikan salah juga. Dipikir kalau orang tuanya ngomong kasar, sudah gak cinta, gak sayang. Kalau orang tuanya memperlakukan agak galak sedikit, dia pikir sudah gak cinta. Padahal di sini kita bisa melihat bahwa cinta kasih tidak harus selalu terwujud dalam sebuah perilaku yang lembut, kata-kata yang lembut. Yesus menyatakan cintanya dengan membuat itu terhadap kehidupan para murid-muridnya. Mungkin kalau dilihat secara sederhana, maka apa yang terjadi dalam kehidupan mereka waktu mereka mengalami di tengah laut terombang-ambing dengan kondisi kapal yang kena angin saka, bisa jadi murid-murid juga berpikir seperti itu. Wah, Tuhan jahat. Kenapa? Karena pada waktu Tuhan Yesus ada dengan kita di dalam perahu hampir karam, Tuhan Yesus tidur di buritan, Tuhan Yesus dibangunkan dan Tuhan Yesus menolong. Maka berpikir bahwa Tuhan Yesus sayang.
Tapi kondisi ini mungkin mereka juga bisa berpikir ini. Sepertinya Yesus membiarkan murid-muridnya mengalami angin saka. Sepertinya Yesus gak segera menolong. Bahkan kemudian apa yang terjadi? Petrus minta supaya dia boleh menghampiri Tuhan. Sebuah ayat dalam Ibrani pasal 12, coba kita lihat. Ayat 5 sampai ayatnya yang ke-6. Ibrani 12 ayat 5 dan 6 dikatakan demikian. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Inilah wujud cinta Tuhan. Kadang-kala diizinkan untuk dihajar, dididik, disiksa, karena kita diakui Tuhan sebagai anak. Nah, pagi hari ini dari apa yang dialami oleh murid-murid, kita boleh mengenal, kita boleh belajar tentang sebuah hal. Dikala kita mengalami kesulitan, dikala kita mengalami tekanan, dikala kita mengalami sebuah ketakutan dalam kehidupan kita, apa yang harus kita perbuat supaya kita bisa mengalami keajaiban Tuhan dalam hidup kita? Kita bisa melewati, membawa perahu itu sampai kepada bibir pantai. Kita boleh mengalami sebuah penyertaan Tuhan yang luar biasa atas kehidupan kita. Matius 14 ayat 28 ayat 33 mengajar kita. Yang pertama adalah apa, saudara? Yang pertama, dari pembacaan kita ini dikatakan begini. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Tuhan Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Nah, saudara, untuk kita bisa mengalami seperti yang Petrus alami, ini menjadi sebuah pilihan dalam hidup kita. Apakah kita mau keluar dari perahu kita, melangkah keluar untuk menghampiri Tuhan atau tidak? Nah, di sini diawali oleh sebuah hubungan. Lewat hubungan itulah maka orang bisa kenal. Dan kalau sudah kenal, maka akan menjalin yang namanya rasa percaya, akan tumbuh rasa percaya. Dan kalau sudah percaya, maka akan bisa mendorong untuk bisa melakukan sebuah ketaatan. Nah, maka dari itu Bapak Ibu Saudara, ini yang Petrus kerjakan. Waktu Petrus berkata, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Tuhan Yesus, datanglah. Apa yang diucapkan Yesus tidak akan mungkin dilakukan oleh Petrus kalau Petrus tidak kenal sama Tuhan. Karena dia percaya, dia kenal, dia punya hubungan, maka dia taat. Maka Petrus dia taat. Kita nggak akan pernah mengalami berjalan di atas air. Kita nggak akan pernah mengalami sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang ajaib dalam hidup kita, kalau kita nggak berani melangkah keluar dari perahu. Kita nggak pernah berani taat kepada firman Tuhan. Nah, untuk bisa taat, maka kita harus punya hubungan, kita punya pengenalan, rasa percaya kepada Tuhan. Paulus di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 12, dia mengatakan begini, dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan begini, itulah sebabnya saya menderita semuanya ini, tetapi saya tetap yakin, sebab saya tahu betul siapa yang saya percaya. Itu dia katakan.
Saya tahu betul siapa yang saya percaya. Saya yakin bahwa apa yang sudah Ia percayakan kepada saya, Ia sanggup juga menjaganya sampai hari kiamat. Bagian pentingnya adalah tidak ada keajaiban dalam kehidupan tanpa adanya sebuah ketaatan. Nggak akan pernah mengalami berjalan di atas air sesuatu yang mustahil, sesuatu yang mujizat, jikalau kita tidak berani taat kepada Tuhan. Tidak akan ada berjalan di atas air tanpa kita mentaati dan merespon panggilan Tuhan, datanglah. Kenapa? Semua terjadi karena yakin, karena percaya. Maka Petrus dia melangkah keluar dari dalam perahu. Dan tidak ada ketaatan tanpa didasari sebuah kepercayaan. Tidak ada ketaatan tanpa sebuah pengenalan. Tidak ada ketaatan tanpa adanya sebuah hubungan di dalam. Satu kali ada sebuah cerita rakyat di mana ada seorang bapak-bapak dia punya seekor keledai. Sebuah keluarga yang kecil, sederhana, mereka punya seekor keledai. Nah, satu kali keledainya ini terperosok ke dalam sumur tua yang mereka miliki. Sumur itu sudah nggak dipakai, nggak ada airnya, atau keledai ini terperosok di situ dan nggak bisa keluar karena dalam. Nah, yang punya keledai ini, bapak ini, dia mulai kumpul dengan keluarganya, dia panggil istri anak-anaknya, dan mereka berpikir keras gimana caranya ngeluarin keledai ini. Mereka mulai bersepakat, mereka mulai runding. Kalau ditarik pakai tali ya bisa mati, ya kan? Kalau kita ikut jebur ya kita nggak muat di situ. Akhirnya mereka bingung dan sampai malam mereka berunding, ketemulah sebuah ide. Pagi harinya si bapaknya dia ambil tanah, dia mulai cangkul tanah dan dia masukkan ke dalam sumur itu. Dia akan kasih tanah ke dalam sumur itu. Dan si keledai yang ada di dalam sumur dia merasa wah nasib sudah, ya, udah terperosok ke dalam sumur dan sekarang mau ditimbun lagi pakai tanah. Keledai ini sudah putus asa, dia sudah nggak ngerti, dia berpikir wah Tuhanku nggak sayang sama aku. Kejam dia. Bertahun-tahun aku mengabdi kepada dia, hari ini kok ternyata aku mau ditimbun. Dia berpikir negatif. Tapi di saat tanah itu mulai menimpa punggungnya, yang dilakukan keledai apa? Dia mulai goyang-goyangkan punggungnya. Setiap tanah itu jatuh ke punggungnya, dia goyang-goyangkan badannya. Sampai akhirnya apa? Tanah itu jatuh dan mulai dia pecah. Apa yang terjadi? Tanah semakin ditimbun, dia goyang-goyang, tanah semakin ditimbun. Lama-lama kelamaan tanpa terasa, tanah yang dia injak mulai naik. Tidak ada satu tanah yang ada di atas punggungnya, semua dia goyang-goyangkan sampai jatuh. Tanpa dia sadari, tanah itu bukan menimbun dia, tapi justru menjadi tempat pijakan buat dia. Sampai akhirnya dia bisa keluar dari dalam sumur itu. Saudara dikasih itu, seringkali hal buruk yang kita alami, kita berpikir Tuhan jahat sama kita. Kita berpikir Tuhan gak sayang sama kita. Tapi jika kita mulai berpikir positif, kita mulai mengubah cara pandang kita mulai bergerak, kita gak mau diam saja, kita mulai berjuang, saya yakin kita mulai melihat bahwa apa yang dikerjakan oleh Tuhan adalah cara Dia mendidik dan mendewasakan kita. Mari pagi hari ini pesan penting buat kita semua, jadikan semua peluang dalam hidup kita itu menjadi sebuah alat untuk kita lebih berkembang, walaupun kadang-kala itu menyakitkan, walaupun kadang-kala itu harus penuh perjuangan, penuh pengorbanan, tetapi percayalah setiap perjuangan tidak sia-sia. Kalaupun mau jatuh, percaya Petrus walaupun dia hampir tenggelam diangkat oleh Tuhan. Dia bukan cuma mengalami satu keajaiban, dua keajaiban,
bahkan 3. Dia berjalan di atas air, dia tenggelam, tangannya ditolong oleh Tuhan, digandeng oleh Tuhan. Berapa banyak orang yang bangga kalau tangannya digandeng Tuhan. Dan yang ketiga adalah apa? Dia bersama dengan Yesus berjalan di atas air, masuk lagi ke dalam perahu. 4, bahkan angin badai diredakan oleh Tuhan. Jadi biarlah pagi hari ini, kalau kita ingin melihat keajaiban Tuhan dalam kehidupan kita, mari miliki cara pandang yang positif, melihat setiap keadaan. Mari jadikan itu sebagai peluang untuk kita makin berkembang. Kita yakini bahwa lewat itu semua, itu adalah cara Tuhan menunjukkan kasih-Nya untuk mendidik dan mendewasakan kita. Jangan pernah menyerah. Tuhan bersama kita dan Tuhan pasti akan tolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati.